semuanya, bertemu lagi dengan saya. Ini adalah contoh dari huruf yang Halo, hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari periode Dark Age. Jadi, selain kemarin ada persaingan antar polis, pada periode Dark Age itu juga terjadi perang. Dan perang ini terjadi beberapa kali, tapi saya hanya membahas 3 perang yang paling besar dibandingkan perang yang lain. Dan rata-rata perang ini tuh terjadi antara Yunani melawan Persia. Tapi nanti Yunaninya ada yang Athena melawan Persia, ada yang Sparta melawan Persia, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari perang yang pertama, yaitu perang Marathon. Apa sih yang kalian tahu tentang maraton? Kita nggak asing ya dengan kata maraton. Kita sering melakukan olahraga yaitu lari maraton. Tapi apa hubungannya dengan perang maraton? Nah, kalian bisa amati pada gambar di atas, ternyata maraton itu diambil dari lokasi tempat terjadinya pertempuran, yaitu di pantai, namanya adalah Pantai Maraton. Jadi dalam perang maraton ini, itu adalah perang yang terjadi antara Athena melawan Persia, dan Athena berhasil memenangkan perang tersebut. Nah, sekarang seperti apa sih latar belakang, kronologi, dan akhir dari perang tersebut? Ternyata pertempuran maraton ini dilatar belakangi yaitu karena waktu itu Persia ingin menghukum Athena karena ikut campur dalam pertempuran di Ionia. Jadi perang maraton ini bukan perang yang pertama, ada perang yang mendahului yaitu namanya perang Ionia. Nah, kalau kalian masih ingat, Ionia itu adalah salah satu bangsa yang hidup di Yunani. Nah, Ionia ini mempunyai satu budaya, yaitu mereka itu rakyatnya suka berlayar keluar wilayah Ionia itu sendiri. Sehingga nanti muncul istilah kolonialisasi. Nah, pada suatu ketika mereka melakukan pelayaran, tujuannya adalah mencari sumber daya, lebih tepatnya karena Yunani itu tandus. Ternyata mereka berlayar sampai ke wilayahnya Persia, sehingga pada saat itu mereka dianggap datang ke wilayah yang bukan seharusnya, sehingga terjadi konflik antara Persia dengan bangsa Ionia. Dan ketika Yunani mengetahui hal tersebut, Athena pada saat itu berusaha untuk membantu Ionia. Tapi ternyata tindakan Athena ini dianggap sebagai tindakan perlawanan terhadap Persia. Sehingga nanti Persia itu akhirnya berusaha menghukum Athena dengan cara menyerang Athena di Marathon. Nah, siapa sih tokoh pemimpin dari perang ini? Dari pihak Athena, tokohnya adalah Themistokles, dia adalah seorang ahli strategi. Nah, dari pihak Persia, tokohnya adalah Darius. Darius ini adalah seorang raja, sedangkan Themistokles adalah seorang arkon. Nah, strateginya seperti apa? Jadi pada saat itu, Themistokles sudah mengetahui bahwa ada sekitar 600 kapal perang lengkap dengan pasukan dan persenjataan, dan mereka akan berlayar menuju Teluk Marathon. Nah, pada saat itu Themistokles menyadari bahwa pasukan itu jumlahnya terlalu besar dan Athena itu ada kemungkinan akan kalah. Jadi waktu itu Themistokles mempunyai strategi yang sangat bagus, di mana dia akan menyerang Persia di bawah kekuasaan Darius ketika Persia belum siap. Jadi sebelum pasukan Persia ini kalau bahasanya mereka singgah atau mereka turun dari kapal begitu, mereka sudah bersiap di pantai Marathon. Dan ketika Persia belum mendarat sepenuhnya, kapalnya ada yang masih di laut, ada yang sudah sampai pantai, mereka langsung menyerang pada saat itu. Sehingga pada saat itu Themistokles berhasil memenangkan pertempuran dan pasukan Persia itu berhasil dipukul mundur dari pantai Marathon. Nah, terus apa hubungannya nih sama lari maraton? Ternyata kemenangan Athena ini adalah sebuah kemenangan yang besar. Jadi waktu itu Persia dikenal sebagai bangsa yang besar juga, dan akhirnya mereka ingin mengumumkan kemenangan tersebut. Waktu itu Themistokles mengirimkan satu pelari terbaiknya untuk menyampaikan kabar. Karena Teluk Marathon dengan ibu kota Athena itu jaraknya cukup jauh. Jadi dia menyuruh pelari terbaiknya untuk berlari menyampaikan kabar tersebut bahwa Athena telah menang. Akhirnya dia berlari, dinyatakan dia tidak pernah berhenti sampai akhirnya dia tiba di ibu kota Athena, dan dia hanya sempat menyampaikan satu kalimat, "Kita menang," kemudian dia mati. Nah, untuk mengenang jasa pelari tersebut, akhirnya kita sekarang mengenal ada istilah lari maraton.
Oke, seperti itu tentang penjelasan tentang perang maraton. Oke, gambar di atas saya ambil dari screenshot film, dan tokoh ini digambarkan sebagai tokoh dari Raja Darius. Di sini adalah peta dari gambaran perang maraton, di mana Persia berwarna hijau, sedangkan Yunani itu berwarna biru. Bisa kalian lihat bahwa memang perlu jaraknya cukup jauh pelayarannya. Dan tadi saya bilang Athena itu kuat di angkatan laut, tapi untuk menghadapi 600 pasukan Persia itu juga tidak mudah. Jadi akhirnya mereka memiliki strategi yang lain. Ternyata kekalahan Persia dalam menghadapi Athena itu isunya menyebar kemana-mana, dan Persia cukup dipermalukan atas hal tersebut. Nah, waktu itu ada jeda sekitar 10 tahun, di mana pada periode ini terjadi pergantian pemerintahan. Jadi Raja Darius meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Xerxes. Tapi Xerxes membutuhkan waktu untuk membangun pasukan dan persiapan selanjutnya untuk membalas dendam dari kekalahan ayahnya yaitu Raja Darius, sehingga dia butuh waktu sekitar 10 tahun. Dan ketika dia siap, akhirnya dia menyerang Yunani dalam jumlah pasukan yang sangat besar, dan dia tidak hanya menyerang Athena saja, tapi dia menargetkan dua polis terbesar di Yunani, yaitu Sparta dan Athena. Nah, untuk mengalahkan keduanya, dia mengirimkan pasukan, baik itu dari darat ataupun pasukan laut. Seperti apa peperangannya? Kita lihat. Nah, kita masuk ke pertarungan antara Sparta melawan Persia. Jadi sebelum menyerang, Persia itu sudah melakukan persiapan yang lebih matang dibandingkan sebelum perang maraton. Jadi latar belakangnya perang ini disebut juga perang Thermopylae, itu adalah menghukum seluruh Yunani karena kekalahan Persia dalam pertempuran yang sebelumnya, yaitu pertempuran maraton. Pemimpin perang di sini sosok dari Sparta itu adalah Leonidas, dan dia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin dari Sparta. Sedangkan dari pihak Persia dipimpin oleh Xerxes selaku raja, dibantu oleh panglima perangnya yaitu Datis dan juga Artavenes. Nah, strateginya seperti apa? Sebelumnya ini saya ambil dari screenshot film. Ini adalah penggambaran dari sosok dari Raja Xerxes, dan ini adalah sosok dari Artemisia. Jadi kalau dalam film itu dikatakan jenderal perangnya bernama Artemisia, padahal dalam catatan sejarah yang ada adalah Artavenes. Nah, ini adalah salah satu dari strategi perangnya. Jadi memang tadi saya katakan ada jeda 10 tahun untuk memulai perang, karena salah satunya adalah untuk mempersiapkan. Nah, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana caranya mengirim pasukan dari Asia ke Eropa. Kalau mereka harus berjalan kaki, jaraknya terlalu jauh. Akhirnya ada strategi pintar, yaitu membangun yang namanya jembatan Pontus. Jadi jembatan Pontus ini dibangun di Selat Pontus. Kenapa dibangun di Selat Pontus? Karena ini untuk memangkas jalannya gitu. Kalau harus berjalan ke utara itu terlalu jauh, nanti pasukannya sudah lelah, sampai sana tidak siap berperang. Jadi dibuatlah namanya jembatan Pontus. Nah, jembatan ini bukan jembatan biasa. Jadi jembatan ini dibuat dengan cara menghubungkan kapal dengan kapal. Nah, ketika jembatan ini sudah didirikan, nanti pasukan-pasukan darat dari Persia itu bisa dikirim ke Eropa. Dan pasukan ini bukan pasukan biasa, tapi ada pasukan dengan hewan seperti pasukan berkuda, pasukan yang naik badak, dan seterusnya. Bahkan mereka juga membawa pasukan gajah. Seperti itu. Dan saya sudah katakan tadi, Persia menyerang itu dengan strategi yang jauh lebih matang. Jadi mereka menyerang di masa yang tepat. Kenapa saya katakan di masa yang tepat? Jadi Yunani itu dalam 1 tahun mereka ada masa di mana mereka akan memuja dewa Zeus. Nah, itu disebut sebagai masa Karneia. Pada masa Karneia ini mereka akan berpusat pada ibadah, dan di masa inilah Persia menyerang. Jadi pada saat mereka menyerang Sparta sebenarnya bukan tidak siap, tapi mereka sedang masa Karneia dan mereka lebih fokus pada ibadah mereka. Sehingga pada saat itu pasukan
Sparta hanya berjumlah 300 orang saja. Kalian bayangkan, perang jutaan pasukan hanya melawan 300 orang saja. Maka kemungkinan kalahnya akan semakin besar. Tapi sudah saya katakan, Sparta itu militernya terbaik dari seluruh Yunani. Jadi walaupun hanya 300 orang, mereka juga menerapkan strategi yang baik. Jadi mereka waktu itu berperang itu menempatkan dirinya pada sebuah antara dua tebing begitu. Kalian tahu ya, kalau di antara dua tebing berarti di situ jaraknya akan sempit. Jadi mereka hanya berjaga di tebing itu saja. Nah, jadi seberapa besar pun pasukan yang dimiliki oleh Persia, ketika mereka akan melalui jalur yang sempit, otomatis mereka akan menjadi pasukan yang kecil. Nah, disitulah Sparta menghadapi pasukan-pasukan tersebut. Dan awalnya mereka berhasil memenangkan pertempuran, tapi nanti terjadi kekalahan ketika ada pengkhianatan. Karena tebing itu ada pangkal dan ada ujungnya, dan mereka mulai kalah ketika ada yang membocorkan kelemahan dari tebing tersebut, yaitu ketika mereka bisa dikepung dari dua arah. Ketika mereka dikepung, maka mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Nah, disitulah nanti Sparta mulai mengalami kekalahan. Tapi ternyata ada keuntungannya, karena kekalahan Sparta ini nanti memicu semangat dari Liga Yunani yang lainnya untuk bersatu untuk melawan Persia. Karena akhirnya mereka sadar bahwa untuk melawan Persia mereka tidak bisa sendirian, mereka harus bersatu. Karena Persia juga untuk melawan Yunani, mereka juga harus bersatu. Seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan, jadi dalam perang ini Persia berusaha menghukum Athena dan juga Sparta. Jadi jaraknya pada saat itu mereka memang lebih dulu menyerang Sparta, baru kemudian mereka menyerang Athena. Nah, sebenarnya mereka waktu itu berhasil meluluhlantahkan ibu kota Athena, tapi itu sebenarnya bagian dari strategi Themistokles. Karena mereka menyadari jumlah pasukan yang dikirim Persia itu sangat besar. Kalau mereka berusaha menghadapi di darat, Athena akan kalah. Karena Athena memiliki kekuatan di laut, dan armada laut mereka itu salah satu yang terkuat dari seluruh Yunani. Sehingga pada saat itu Athena memilih untuk bertahan di Teluk Salamis. Memang ibu kota sengaja mereka kosongkan, kemudian mereka bertahan di pantai Salamis, dan disinilah mereka menunggu Athena untuk bertarung. Dan pada saat pertarungan ini terjadi, sebenarnya Persia juga si Sparta juga sedang bertarung juga di Thermopylae. Seperti itu. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini adalah peta dari pertempuran Salamis. Jadi Salamis itu posisinya cenderung ada di utara, dan disitulah nanti mereka bertarung. Kenapa mereka memilih Salamis? Karena kalian tahu sendiri, dewa-dewa di Yunani yang paling utama itu ada dewa Zeus. Dia adalah dewa petir, seperti itu ya. Yang kedua adalah dewa Poseidon. Dia adalah dewa laut. Jadi laut yang ada di Yunani itu ombaknya cukup besar, dan kalau kamu tidak terbiasa berlayar di wilayah ini, kamu akan kesulitan untuk mengendalikan kapal. Dan mereka akan manfaatkan kondisi alam yang ada di Teluk Salamis untuk mereka jadikan bagian dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini Athena dipimpin oleh Themistokles lagi, seperti dalam perang Marathon, tapi dari pihak Persia di sini dipimpin oleh Artaphernes dan juga Datis. Jadi waktu itu Xerxes menyerang dari darat, jadi pasukan lautnya dipimpin oleh panglima perangnya. Dan Athena sudah mencari tahu tentang info tentang kapal perang yang nanti akan digunakan oleh Persia. Dan kapal perang ini memiliki keunggulan, terutama di bagian depan. Jadi bagian depan kapal itu sangat kuat. Sehingga kemudian nanti Themistokles berusaha memikirkan bagaimana cara menyerang kapal tersebut, dan dia akhirnya punya cara yang canggih. Jadi ketika pasukan Persia menyerang di laut seperti itu dengan jumlah armada yang sangat besar, kalau kalian bisa amati pada gambar, nah pasukan dari Athena itu membentuk pola melingkar. Tujuannya apa? Ketika nanti ada kapal yang memasuki area pertahanan mereka, itu mereka bisa menyerang kapal Persia, tapi bukan dari depan, tapi dari samping, karena mereka tahu bagian depannya sangat kuat. Padahal kalau dilihat dari jumlah, sebenarnya jumlah armada yang dimiliki Persia itu jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Athena.
tapi nanti mereka bisa berhasil memenangkan pertempuran tahap pertama ini. Jadi setelah mereka memenangkan pertempuran, ada jeda begitu untuk mengatur strategi kembali. Nah, perang yang selanjutnya, di hari selanjutnya, itu lagi-lagi Themistokles punya strategi yang pintar. Jadi dia memanfaatkan kondisi geografis yang ada di sana, yaitu tebing dan juga kabut. Jadi ketika pasukan Persia menyerang dengan kekuatan penuh, pasukan Athena itu justru mundur dan mereka masuk ke areal tebing. Nah, pada saat itu areal tebing ini ditutupi oleh kabut. Jadi ketika pasukan Persia menyerang dan mereka terjebak dalam tebing-tebing tersebut, yang terjadi adalah mereka masuk dan menabrak tebing-tebing tersebut sehingga kapal mereka rusak dan kemudian mereka diserang oleh pasukan Themistokles dari atas tebing. Jadi dalam pertarungan ini kembali Athena bisa memenangkan pertempuran. Tapi dalam serangan-serangan awal ini dikatakan bahwa pemimpin serangan itu bukan Artaphernes, tapi masih kayak pemimpin-pemimpin bawahan. Jadi ini masih belum serangan utama dari Persia. Nah, ini adalah serangan puncak. Jadi waktu itu Yunani mengeluarkan teknologinya. Mereka menyebarkan semacam minyak, kemudian diberi semburan api dan menyerang kapal-kapal dari Themistokles. Nah, sebenarnya teknologi ini itu diakui oleh dunia dan salah satu teknologi modern di masa lalu dan bahkan sampai sekarang pun sulit untuk ditiru. Dan dalam perang kali ini dapat dikatakan sebenarnya Athena kalah. Cuman nanti di akhir pertempuran seperti yang sudah dikatakan, info kekalahan dari pasukan Sparta di bawah Leonidas itu menyebar ke seluruh Yunani. Jadi nanti di akhir perang banyak pasukan-pasukan tambahan dari seluruh polis yang ada di Athena untuk yang ada di Yunani untuk membantu Athena melawan Persia. Jadi nanti pada akhirnya Athena yang dibantu dengan Liga Yunani secara umum bisa memenangkan pertempuran. Dan sebenarnya nanti ada beberapa dampak positif dari perang tersebut. Salah satunya adalah Yunani yang akhirnya bersatu, tidak lagi bersaing tapi mereka mulai bersatu untuk menghadapi musuh yang sama yaitu Persia. Jadi pada saat itu seluruh polis yang ada di Yunani mengakui bahwa musuh utama mereka itu adalah Persia, seperti itu. Nah, itu adalah perang-perang yang terjadi dalam periode Dark Age. Nanti setelah perang-perang ini berakhir, mereka mulai menuju pada periode pencerahan, seperti itu. Oke, sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa modulnya dikerjakan. Terima kasih. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Ini adalah contoh